Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu bil huda wal haq. Wa tawallu ala dituli wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik mahasiswa mata kuliah pendidikan agama Islam Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini kita bertemu melalui media sosial YouTube. Semoga pada kesempatan hari ini tidak mengurangi kekhusyukan kita dalam belajar ya. Karena meskipun melalui YouTube, namun apabila adik-adik mahasiswa ada yang kurang jelas, bisa menghubungi ibu untuk kita saling berdiskusi di grup ya, tentunya di grup WA, dan juga bisa kalau ada yang mau bertanya secara jatuh juga tidak apa-apa. Adik-adik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah kita bertemu pada hari ini ya melalui YouTube dalam keadaan sehat walafiat. Semoga adik-adik mahasiswa yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Kemudian apabila ada saudaranya yang sakit begitu, orang-orang yang terdekatnya sakit, segera sama Allah diberikan kesehatan dan kesembuhan. Dan apabila sedang ada kegiatan yang penting atau sedang ada hal-hal yang dilakukan, semoga diberikan kelancaran oleh Allah dan juga diberikan kemudahan-kemudahan urusan oleh Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada risalah kita, pembawa rahmat kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik mahasiswa, hari ini materi ini adalah materi terakhir sebelum kita UAS. Di mana materi ini masih berkaitan pada materi sebelumnya, yaitu moderasi beragama, materi tentang masyarakat perspektif masyarakat multicultural perspektif Islam, kemudian materi hijrah, jihad dan radikalisme, kemudian pada hari ini kita belajar tentang Islam rahmatan lil alamin. Sehingga materi hari ini adalah sebagai penguat adik-adik menjadi ummatan wasatun, umat yang di tengah-tengah, umat yang bersikap moderat, umat yang di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak memiliki keekstriman kiri maupun keekstriman kanan. Begitu. Baik, kita sama-sama buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan share screen. Ya. Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin. Ada yang pernah mendengar kata-kata ini? Islam rahmatan lil alamin. Mungkin di sini ada yang sudah pernah mendengar kata-kata Islam rahmatan lil alamin. Atau mungkin bahkan sama sekali ada yang belum pernah mendengar kata-kata Islam rahmatan lil alamin. Maka apa itu Islam rahmatan lil alamin? Islam rahmatan lil alamin itu merupakan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Sebenarnya ini merupakan konsep yang bukan konsep yang baru ya, bukan konsep yang baru-baru ini terkenal, viral, bagaimana begitu, tidak. Tetapi Islam rahmatan alamin adalah konsep yang sudah lama sekali, dari awal sekali, dan basisnya itu kuat dalam Al-Quran dan juga hadis. Berarti Islam rahmatan alamin itu adalah Islam yang memang diperintahkan oleh Allah sebagai Tuhan kita ya, yang menciptakan kita ya, yang memberikan kita segala-galanya, dan juga dalam hadis yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam rahmatan alamin itu bahkan telah banyak sekali diimplementasikan dalam sejarah Islam, baik pada abad klasik maupun pada abad pertengahan. Nah, jadi Islam rahmatan alamin itu merupakan konsep Islam yang bukan baru ya, bukan karena sekarang lagi heboh-hebohnya tentang terorisme atau lagi heboh-hebohnya apa begitu ya, tidak, tetapi ini merupakan konsep yang memang Islam itu seperti ini.
Islam itu adalah Islam yang rahmat alamin. Kenapa? Karena kita ketahui Islam itu berarti damai. Sedangkan rahmatan lil alamin adalah kasih sayang bagi semesta alam. Rahmat, Ar-Rahman Ar-Rahim, rahmat, kasih, rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi semesta alam, semesta alam. Maka yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Jadi Islam rahmatan lil alamin, Islam yang mewujudkan kedamaian, itu tidak hanya bagi manusia dengan manusia saja, tetapi manusia dengan makhluk apapun yang ada di alam semesta ini. Seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, benda-benda mati lainnya, ya, lingkungan, semuanya. Jadi Islam rahmat alamin adalah Islam yang memberikan atau mewujudkan kedamaian, ya, kesejahteraan dari untuk semuanya. Sehingga rahmatan lil alamin adalah istilah Qur'ani dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Qur'an, ya. Sebagaimana kita lihat dalam slide ini, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya ayat 107. Nah, ini loh merupakan ayat basic, ayat ya perintah begitu, firman Allah begitu yang menyatakan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi seluruh alam. Ya, seluruh alam. Jadi kalau yang kemarin sudah belajar tentang, sudah paham mengenai moderasi beragama, kenapa sih kita disuruh sama Allah itu maksudnya menjadi umatan wasatun? Kenapa? Karena salah satunya adalah karena kita itu Islam rahmatan alamin. Islam yang membawa Islam yang membawa kedamaian begitu. Ya, tidak ekstrim, tidak kasar keras, apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan radikalisme begitu. Nah, kemudian adik-adik mahasiswa, kita lihat tagline pada gambar ini. Ya, pada gambar ini. Nah, pada gambar ini adik-adik bisa dilihat apa dan bagaimana sih gambar ini. Mungkin adik-adik mahasiswa satu persatu sudah memiliki tafsiran sendiri, ini lagi ngapain, ini siapa dengan siapa, terus apa makna yang terdapat pada gambar ini yang menyatakan bahwa Islam rahmatnya. Nah, Ibu silakan ya berpikir sendiri bagaimana. Mungkin tentu Ibu dengan mahasiswa atau mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya tentu berbeda-beda lah ya pendapatnya dengan gambar ini. Nah, kita lihat di sini yang tercermin saja dari covernya ya. Yang pertama adalah kita ketahui ini kalau dari segi penampilan tentu ini merupakan muslimah ya, artinya perempuan beragama Islam, muslimah. Kalau kita lihat Indonesia ya, kita dalam konteks Indonesia sekarang itu. Ini merupakan contoh lah, kita ambil misalkan orang yang sudah bekerja mungkin atau yang kuliahan begitu ya, yang dia merupakan muslimah. Dan kita lihat ini tentu sudah sangat jelas dari covernya atau dari pakaiannya, sama seperti kita lihat ini ya dari pakaiannya. Kita lihat ini ada salib nih. Nah, ya dari pakaian kerudungnya ini kan merupakan kerudung biawati ya begitu. Nah, ini berarti dari agama Nasrani gitu, Muslim. Nah, kita lihat ini mereka lagi apa sih gitu ya. Mereka sedang mau nyebrang nih mungkin gitu. Atau mungkin ada adik yang berpikir lagi apa begitu ya. Mungkin bisa jadi mereka ini habis makan bareng, atau bisa jadi mereka tuh ketemu mau nyebrang bareng-bareng gitu, terus saling pegangan tangan gitu ya, atau habis makan ngobrol terus mau kemana gitu. Tapi dari gambar ini banyak sekali penafsiran. Intinya adalah Islam itu ramah, merangkul semuanya, bukan menganggap bahwa orang yang berbeda dengan kita itu tidak kita rangkul ya, atau kita biarin atau bahkan kita nyinyiri gitu, tidak. Tetapi Islam adalah Islam yang ramah. Ini loh gambaran Islam yang sesungguhnya itu. Saling merangkul ya, menghormati, bertoleransi, tetapi tidak mencampur adukan akidah tentu ya yang sudah Ibu sampaikan. Nah, ini loh toleransi ini. Menghormati, harmonis. Kalau kita dari sini, ini harmonis banget ya. Inilah Islam.
Kita ketahui juga di Indonesia, adik-adik, kemarin kita sudah belajar tentang multicultural perspektif Islam ya. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ini ya, ini Indonesia dari Sabang sampai Merauke begitu ya, terdiri pulau-pulau yang beraneka ragam, culture beraneka ragam, agama, suku, bahasa, dan semuanya beraneka ragam. Nah, jadi bagaimana Islam rahmatan alamin? Islam rahmatan alamin adalah Islam yang dia rohim, ya, rahman, rahim, yang dia penuh dengan kerahmanan, ya, yang yang apa yang universal ramahnya itu tidak hanya untuk golongannya sendiri begitu ya. Jadi menegaskan bahwa yang di Islam itu mendatangkan rahmat, kemudian tidak tidak untuk berpecah begitu ya, tapi untuk merangkul atau mengatur tata hubungan dalam aspek teologis, ritual, sosial, humanitas begitu ya. Sehingga jelas bahwa dari gambar sini ya, Indonesia yang beraneka ragam semuanya ini mampu menjadi Islam rahmatul alamin. Artinya kita merangkul semuanya ya, yang tinggalnya di Pulau Jawa merangkul pulau-pulau yang lain, misalkan di sini kan lagi ini ya, kemudian yang agamanya Muslim tetap harus menghormati, berteman begitu ya dengan orang yang bukan. Artinya perbedaan itu bukan lagi menjadi suatu halangan dalam menciptakan sebuah keharmonian dan kedamaian, tetapi tetap kita lihat bagaimana sih Rasulullah SAW ya, kalau kita baca-baca lagi nih sirah nabawinya Nabi Muhammad, bagaimana beliau memperlakukan orang-orang yang berbeda dengannya dalam segi agama misalnya ya, bagaimana beliau baiknya sekali dengan semua orang-orang ya, tidak hanya A, B, C namun semuanya. Bahkan kalau kita lihat dari berbagai penelitian ya, menyatakan bahwa orang yang paling berpengaruh di dunia ini dari dulu sampai dengan sekarang masih dipegang nomor satu oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad sudah lama meninggal, namun rahmatan lil alaminnya ya, yang ditiru, yang idolnya itu masih Nabi Muhammad. Subhanallah, masya Allah ya. Nah, adik-adik, Islam itu adalah berasal dari aslama, yuslimu, Islam, salam atau salamah, yaitu tunduk kepada kehendak Allah agar mencapai salam, keselamatan ya, salamah atau kedamaian di dunia dan akhirat. Jadi prosesnya itu disebut dengan Islam dan pelakunya disebut Muslim. Jadi Islam adalah proses, bukan tujuan. Jadi adik-adik, yang menjadi Islam ini adalah prosesnya adalah menjadi seseorang yang dia prosesnya itu membawa kedamaian begitu ya, yang baik. Bagaimana sih hablum minallah dengan hablum minannas itu baik ya, hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan lingkungan, hubungannya dengan makhluk hewan dan lain sebagainya itu baik. Jadi prosesnya loh Islam itu. Bukan tujuannya saya tujuannya menjadi Islam, enggak, tetapi adalah prosesnya saya orang Islam, tujuan saya adalah ya ini risalah ini loh, mencontohi Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah dalam Islam rahmatul alamin. Nah, adik-adik bisa dibaca juga bahwa Muslim itu harus menyelamatkan. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim itu harus menyelamatkan. Kemarin kita sudah belajar tentang indikator radikal ya, ekstremisme, bagaimana sih indikator moderasi beragama. Salah satunya adalah anti kekerasan ya, indikator moderasi beragama salah satunya anti kekerasan. Kemudian Muslim harus menyelamatkan, contohnya adalah tidak bersikap keras begitu ya, menghormati pendapat orang lain, tidak berburuk sangka, ya yang damai-damai aja. Nah, itulah Muslim yang sesungguhnya. Muslim yang umat wasatun, Muslim yang moderat, Muslim yang berada di tengah-tengah. Nah, ini juga Ibu mengambil dari Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya membawa rahmat, tetapi sosok Nabi Muhammad adalah rahmat. Sehingga dimana apapun yang bersumber dari beliau adalah rahmat. Ibu jadi ingat sekali, Ibu baru beberapa yang lalu ya, itu melakukan ziarah ke makam presiden kita, Gus Dur ya.
Kita lihat namanya Gus Dur itu apa sih? Abdurrahman Wahid Rahman, ada Rahmannya juga nih. Ini Abdurrahman Rahman, pembawa kasih sayang, ya, kasih, ya. Sehingga beliau tidak hanya sebagai ulama, tapi beliau juga merupakan sosok yang banyak dicintai oleh seluruh makhluk. Kenapa bisa dilihat sekarang ketika beliau sudah meninggal, yang mungkin belum pernah ke makam Gus Dur ya, gitu ya. Kita lihat sekarang bagaimana sih beliau yang sudah meninggal saja mampu menghidupi orang-orang yang masih hidup. Maksudnya bagaimana Bu? Maksudnya adalah contoh ini Ibu ngambil contoh aja ya, gitu ya, contoh. Contohnya adalah dengan ziarah Gus Dur itu kan ada tiket tiket parkir, ada yang jualan di sana ya, ada yang beli-beli begitu ya. Itu kan eh, otomatis kan yang jaga parkir dapat gaji ya, yang jualan makanan, es, pentol dan lain-lainnya, jualan baju dan lain sebagainya itu kan dibeli dengan para peziarah, itu kan artinya membuka lapangan pekerjaan gitu ya dengan orang yang sosok yang sudah meninggal. Ini luar biasa sekali. Bagaimana beliau merangkul semuanya. Mungkin kalau yang Ibu katakan beberapa minggu lalu ya, kita lihat ambil sisi sisi yang sangat baik dari beliau gitu ya. Banyak sekali yang mendoakan gitu ya. Ketika kan kalau Ibu ambil dari buku Roh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kitab Roh dari buku karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kan apabila kita mendoakan seseorang yang sudah meninggal, maka malaikat kan akan berhenti menyiksa. Nah ini bagaimana ketika semuanya mendoakan tiap hari datang gitu kan, bahkan ya itu ya luar biasa sekali. Inilah sosok ya. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Apalagi Nabi Muhammad SAW ya, yang luar biasa sekali makamnya selalu diziarahi ya. Bagaimana beliau sudah benar-benar orang yang memang sudah pasti masuk surga ya, sudah dijamin masuk surga sama Allah begitu. Itu saja masih masih merasa Nabi Muhammad masih merasa ya Allah sedih dan lain sebagainya. Apa maksudnya sedih kalau umat-umatnya bagaimana begitu ya, bagaimana kecintaan beliau terhadap umatnya. Lagi sosok Nabi Muhammad SAW. Ya, yang sampai dengan sekarang tentu menjadi idol kita, tentu menjadi hal-hal yang teladan itu kita lihat, kita ambil, kita tahu bagaimana sih perjuangannya membawa rahmat, bagaimana sih menyebar kebaikan, tidak berkeras dengan orang, tidak memaksakan kehendak, ya, tidak mau bersifat kasar, apa dengan mudah mengkafirkan orang, tidak. Beliau sangat toleran, sangat nasionalis juga begitu ya. Itulah rahmat ya, Islam rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu, Nabi Muhammad itu bukan hanya membawa rahmat, tapi beliau juga merupakan sosok rahmat. Kemanapun Nabi Muhammad, dimanapun dan apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang sekarang tentu adik-adik tahu dari kitab-kitab ya, dari hadis, dari surah-surah nabawiyah begitu, bagaimana kisah-kisah perjalanan Rasulullah itu, beliau itu adalah rahmat. Ya, ini juga dari hadis riwayat Abu bin Humaid ya, bahwa aku diutus bukanlah sebagai pelaknat atau tukang tutup, tetapi aku diutus sebagai pembawa. Ya, sekali lagi ini melengkapi atau menguatkan bahwa Islam rahmatul alamin ini seperti ini. Ya, Islam yang dia membawa rahmat. Jadi adik-adik mahasiswa, ibu dengan adik-adik mahasiswa sekarang ini, kita coba mulai dari sedikit demi sedikit untuk membawa rahmat bagi orang-orang di sekitar kita, dengan cara contohnya ya mengakui perbedaan, menghormati perbedaan begitu ya, kemudian tidak fanatik begitu, bertoleransi begitu, baik terhadap orang lain. Ya apabila ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, ya kita tahu bahwa perbedaan itulah sunatullah ya, menjadi rahmat begitu. Seperti yang sudah kita jelaskan pada materi-materi sebelumnya. Kemudian Islam rahmatan alamin adalah ya, Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki membaringkan seekor kambing sementara dia sedang mengasah parangnya. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, apakah engkau ingin membunuhnya 2 kali? Asalah perangmu sebelum engkau baringkan kambing. Nah ini Allah, Masya Allah ya, bagaimana Rasulullah itu sayang banget begitu ya, dengan bagaimana beliau menunjukkan gitu ya, sayang dengan makhluk hewan begitu ya, dari kata-kata begini saja
Kata-kata ini sudah, apakah engkau ingin membunuhnya 2 kali? Asahlah parangmu sebelum engkau baringkan kami. Ya ini kan tandanya apa sih? Kasihan kambingnya. Asahlah dulu. Kalau kalau sudah siap baru deh dibaringkan. Sama dengan yang lainnya ya, misalkan barang-barang kita gitu ya. Misalkan buku, contoh buku ya, kalau bukunya kucel rusak karena dibaca itu beda dengan buku yang kucel rusak karena tidak dirawat, itu beda. Bagaimana sih dengan contohnya lingkungan saja ya, bagaimana sih kita membawa rahmat begitu ya, berproses menjadi seorang Islam rahmatan alamin adalah misalkan dengan lingkungan, dengan cara membuang sampah pada tempatnya ya. Apalagi viral ya, maksudnya banyak sekali orang-orang yang membuang sampah pada tempat itu tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tapi dipisah-pisah ya, antara yang organik dan non organik begitu ya. Itulah memudahkan pekerjaan orang lain. Jangan mengatakan oh ngapain misal ngapain buang sampah pada tempatnya, gini kan ada tukang bersih ya, bersih itu. Yang pertama adalah kita tahu bahwa an-nadhafatu fatul iman, ya, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kemudian yang kedua adalah apa, kita ringankan pekerjaan orang lain itu. Kenapa tidak? Meringankan adalah ketika kita meringankan pekerjaan orang lain, maka Allah akan meringankan pekerjaan kita. Begitu. Jadi nggak ada yang sia-sia ketika kita melakukan kebaikan. Dan juga apa, kita menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita bersih, lingkungan kita tidak banjir, lingkungan kita itu wanginya kan tidak ada bau busuk dan sebagainya. Nah, itulah Islam rahmatan lil alamin. Kemudian dalam uh, ini ya, kemanusiaan mendahului sikap religius, kalau kata Habib Ali Al-Bukti mengambil dari kata-kata beliau gitu ya. Kemanusiaan itu mendahului sikap religius. Jadi naluri ya, kalau kemarin beberapa minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana sih sikap kita terhadap misalkan ada pembunuhan, bom bunuh diri, bom teroris dan sebagainya. Bagaimana, Ibu kan pernah bertanya ya, bagaimana sih nurani adik-adik semua, apakah menyetujui perbuatan itu dari hati yang paling dalam saja. Banyak semua hampir mengatakan bahwa tidak setuju, gitu ya. Terus kemudian Ibu tanya bagaimana ketika dia mengatasnamakan jihad, begitu ya. Karena kita kemarin sudah belajar tentang jihad. Jihad itu banyak ya, tidak hanya perang, begitu, tidak hanya semua, gitu ya. Bahkan jihad yang paling tinggi adalah bagaimana kita uh, berbuat, mengarahkan seluruh tenaga kita berikhtiar untuk mencapai sebuah kebaikan. Itu yang jihad yang paling tinggi, begitu. Sehingga kemanusiaan itu mendahului sikap religius. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin itu kemanusiaan itu mendahului sikap religius. Nggak tegaan sama orang ya, nggak tegaan misalkan. Terus makanya bersyukur hati-hati kita ya, umat-umat muslim itu ya, atau hati-hati adik-adik mahasiswa di sini yang gampang tersentuh itu, patut bersyukur karena banyak sekali orang-orang yang dia jarang untuk, bukan berarti jarang nangis itu nggak lembut ya, maksud ibu adalah jarang sekali orang-orang yang dia kurang tersentuh hatinya, begitu ya. Ada hal-hal yang seharusnya kita sedih atau apa tuh dia kok nggak tersentuh sama sekali, gitu ya. Rasa empati, rasa kemanusiaan itu kurang, itu ya, itulah ya, maka perlu dilembutkan hatinya. Kalau batu keras itu kan gimana sih supaya lembut gitu kan, ditetesin air itu kan sama-sama lembut. Itu sama dengan kita tetesi dengan ketika hati-hati kita keras, tidak ada rasa kemanusiaan, maka tetesilah dengan kebaikan-kebaikan yang nggak apa-apa awalnya terpaksa, nanti kan lama kelamaan akan tersendirinya muncul sifat rasa kemanusiaan, begitu ya. Otomatis kalau ketika kemanusiaan itu mendahului sifat religius, maka tidak ada kekerasan, tidak ada ego ya, tidak ada, semuanya harmonis, semuanya baik, semuanya bertebar kasih sayang antar semua. Selanjutnya ya ini itu ngambil dari Sambarlani ya, manusia hidup memanusiakan manusia lain. Kemudian slogan Manado, City of Tolerance, mengatakan bahwa orang semua bersaudara, orang semua ciptaan Tuhan. Itu slogan ya. Kemudian dari hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa bersama-sama kalian tidak akan masuk surga kecuali jika kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman secara sempurna kecuali kecuali jika kalian saling mencintai.
Maukah kalian kutunjukkan suatu amalan jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam Anda. Assalamualaikum. Salam sapa. Dan salah satu kewajiban muslim dengan muslim lainnya adalah menjawab salam. Sebarkan salam. Yang nggak dikenal, dikenal. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kalau dia bukan saudara Anda seagama, maka dia adalah saudara Anda sekemanusiaan. Ya. Kemarin kita belajar tentang multicultural bahwa secara demografis sejarahnya itu kita tuh sama-sama keturunan Nabi Adam. Tapi kan masih saudara sebenarnya. Meskipun sebenarnya jauh pakai banget begitu ya, tapi kan tetap nenek kita Nabi Adam. Kalau bukan saudara seagamaan, maka jadikan ia sebagai ukhuwah insaniyah, ya, insaniyah, saudara sekemanusiaan, saudara sesama manusia, sehingga kita memperlakukan orang tidak semena-mena, ya, seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa memanusiakan manusia, ya, memanusiakan manusia. Ya, refleksi bagaimana cara mewujudkan Islam rahmat alamin dalam keluarga, masyarakat, dan sekolah. Ya, sekarang coba adik-adik perhatikan dan renungkan bagaimana sih cara adik-adik mahasiswa itu dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin di dalam keluarga. Bagaimana cara mewujudkan Islam rahmatan alamin, Islam yang berkasih sayang itu yang adik-adik implementasikan di masyarakat itu bagaimana? Dalam sekolah atau perguruan tinggi di unit itu juga bagaimana? Mulai dipikirkan dari sekarang. Oh, saya kalau ketemu orang berarti misalkan dalam keluarga nih, gimana sih supaya mewujudkan saya menjadi seorang yang Islam alam itu dan keluarga, bagaimana sih misalkan sama adiknya tidak berantem gitu ya, boleh berantem ya kan, wajar lah ya, maksudnya berantem itu wajar, tapi berantemnya masih tidak heboh begitu ya, berantem kecilnya keluarga itu kan biasa, apalagi anak adik dengan kakak ya rebutan apa, tapi cobalah Islam rahmatan itu bagaimana. Oh, saya ngalah, oh saya orang yang lebih dewasa, masa saya sama adik saya begini sih, ya. Terus sama misalkan dengan kakak berantemnya begitu, oh saya ini harus menghormati kakak saya, ya. Nanti oh kakak saya tuh sedang membutuhkan mungkin daripada saya. Pun sama dengan masyarakat, bagaimana sih di masyarakat saling membantu, saling tolong menolong kalau teman saudaranya atau tetangganya, tetangganya ada yang uh, ada pestaan begitu ya, ada kondangan begitu, jagoan begitu ya, maka bantu ya, rewang begitu ya. Kalau masih mahasiswa tuh biasanya apa sih? Paling kalau mahasiswa itu, kalau misalnya rewang-rewang itu kan orang yang sudah tua ya biasanya. Kalau mahasiswa apa yang bisa dibantu? Apa yang bisa dibantu? Ya. Oke, itu saja dari Ibu materi pada hari ini. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Pada hari ini kita sudah selesai ya mata kuliah kita, yaitu tentang Islam. Semoga bermanfaat ya materi hari ini, bermanfaat, kemudian bisa menguatkan sikap moderat ya adik-adik menjadi seorang yang duta moderasi beragama begitu ya, duta yang Islam rahmatan alamin. Ya, itu saja dari Ibu materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan adik-adik mahasiswa. Ya, itu saja. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.